Bayangkan sejenak. Bagaimana rasanya hidup di sebuah kota yang penuh dengan hiruk-pikuk perdagangan. Namun di balik gemerlapnya tersimpan kebodohan, penyembahan berhala, dan kesewenang-wenangan? Bagaimana rasanya ketika seluruh kebenaran yang baru kamu yakini ditentang oleh hampir semua orang di sekitarmu? Dan bagaimana rasanya jika keyakinan itu bisa membuatmu kehilangan segalanya? Harta, keluarga, bahkan nyawa? Hari ini, kita akan menyelami 8 kisah sahabat Nabi Muhammad yang menggetarkan hati. Kisah-kisah yang bukan hanya sekadar lembaran sejarah, tapi juga pelajaran hidup yang abadi, tentang iman, pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian. Dan aku pastikan, kalau kamu bertahan menonton sampai akhir, akan ada satu pesan yang mungkin benar-benar mengubah cara kamu memandang kehidupan. Sebuah pesan yang sederhana, tapi mampu mengetuk hati paling dalam. Mari kita mulai dari sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Seorang lelaki yang disebut Ash-Shiddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi tanpa sedikit pun keraguan. Dialah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar adalah salah satu bangsawan Mekah yang terpandang. Namanya sudah harum bahkan sebelum Islam datang. Ia adalah seorang pedagang sukses, berhati lembut, rendah hati, dan sangat dipercaya orang banyak karena kejujurannya. Tidak heran, hampir semua orang yang mengenalnya selalu merasa aman ketika bersamanya. Namun, ada satu hal yang membuat Abu Bakar berbeda. Ia adalah sosok yang memiliki hati yang sangat jernih, mudah menerima kebenaran ketika kebenaran itu datang. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dan menyampaikan risalah Islam, Abu Bakar tidak membantah sedikit pun. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Dan sejak saat itu, Abu Bakar menjadi sahabat paling setia dalam setiap langkah dakwah Rasulullah. Bayangkan betapa sulitnya posisi Abu Bakar saat itu. Masyarakat Mekah masih tenggelam dalam tradisi jahiliyah. Siapapun yang mengikuti Muhammad dianggap pembangkang, dianggap memecah belah masyarakat, bahkan layak dihukum. Tapi Abu Bakar tidak gentar sedikit pun. Lebih dari itu, Abu Bakar menggunakan seluruh kekayaannya untuk membantu perjuangan Islam. Ia membeli budak-budak Muslim yang disiksa majikannya hanya karena beriman, lalu memerdekakan mereka. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, seorang budak Habasyah yang disiksa dengan cara ditindih batu besar di tengah terik matahari. Dengan harta yang ia miliki, Abu Bakar membebaskannya. Abu Bakar tahu, setiap hartanya hanya akan bernilai jika dipakai untuk jalan kebenaran. Dan benar saja, nama-nama yang ia tolong kelak menjadi pilar penting dalam Islam. Salah satu momen paling menyayat hati adalah ketika Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Kaum Quraisy marah besar, mereka bersatu untuk membunuh Nabi. Tapi di tengah bahaya itu, siapa yang berani menemani Rasulullah? Abu Bakar. Perjalanan hijrah penuh resiko. Mereka harus berjalan jauh, melewati padang pasir yang ganas, sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui musuh. Dan klimaksnya adalah ketika mereka bersembunyi di dalam gua Sur. Bayangkan suasana di dalam gua itu. Gelap, sempit, dan penuh rasa takut. Di luar, para pengejar sudah berada tepat di depan pintu gua. Hanya tinggal satu langkah lagi, mereka bisa masuk dan membunuh Rasulullah bersama Abu Bakar. Di momen itulah, Abu Bakar merasa cemas. Ia khawatir bukan untuk dirinya, tapi untuk Nabi. Namun Rasulullah menenangkan sahabatnya dengan kalimat yang begitu menenangkan hati. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan keajaiban pun terjadi. Para pengejar itu tidak melihat ke dalam gua. Mereka mengira gua itu kosong, karena mulut gua tertutup sarang laba-laba dan burung yang sedang bertelur.
Abu Bakar pun selamat bersama Rasulullah. Itulah Abu Bakar, sosok yang rela mengorbankan segalanya demi Islam. Sosok yang cintanya pada Nabi begitu tulus, tanpa pamrih. Dan pengorbanannya tidak berhenti di situ. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin benar-benar terpukul. Banyak yang histeris. Bahkan Umar bin Khattab saat itu tidak percaya Nabi sudah meninggal. Namun, Abu Bakar berdiri tegak. Dengan suara lantang ia berkata di hadapan orang banyak, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kata-kata itu seakan menyadarkan semua orang. Islam bukan bergantung pada manusia, tapi pada Allah yang Maha Kekal. Bayangkan ketegasan hati yang luar biasa. Di saat orang lain rapuh, Abu Bakar justru menjadi penopang. Itulah sebabnya ia dipilih sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Dari kisah Abu Bakar, kita belajar arti pengorbanan. Bahwa harta, kedudukan, bahkan nyawa sekalipun, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebenaran. Kita juga belajar arti kesetiaan. Bahwa persahabatan sejati adalah ketika kita berani berdiri di samping orang yang kita cintai, bahkan ketika seluruh dunia menentangnya. Namun, kisah inspiratif para sahabat tidak berhenti di Abu Bakar. Karena setelah ini, kita akan masuk ke perjalanan hidup seorang lelaki yang sangat berbeda. Jika Abu Bakar dikenal lembut, penuh kasih, dan selalu mendukung Nabi sejak awal, maka sahabat berikutnya adalah sosok yang awalnya justru menjadi musuh paling keras bagi Islam. Ia dikenal tegas, ditakuti banyak orang, bahkan pernah berniat membunuh Nabi Muhammad. Tapi siapa sangka, hatinya berubah. Dan setelah masuk Islam, ia menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah umat manusia. Siapakah dia? Itulah kisah berikutnya tentang Umar bin Khattab. Setelah kita menyelami kisah Abu Bakar As-Siddiq yang penuh pengorbanan, mari kita beralih ke sosok lain. Sosok yang berbeda jauh dari Abu Bakar, namun sama-sama menggetarkan hati. Dialah Umar bin Khattab. Lelaki bertubuh tinggi besar, berwajah tegas, suaranya lantang, dan setiap orang Mekah segan kepadanya. Nama Umar begitu ditakuti. Bukan hanya karena fisiknya yang kuat, tapi juga karena karakternya yang keras, berani, dan tidak pernah gentar menghadapi siapapun. Pada awalnya, Umar adalah musuh Islam. Ia membenci Nabi Muhammad. Bahkan, ia pernah berniat membunuh Nabi karena menganggap ajaran Islam merusak tatanan masyarakat Quraisy. Bayangkan, sosok yang kelak menjadi pembela Islam sejati, justru awalnya ingin menghancurkan agama itu. Kisah masuk Islamnya Umar benar-benar dramatis. Suatu hari, dengan pedang terhunus, Umar berjalan dengan penuh amarah menuju rumah Nabi Muhammad. Tapi di tengah jalan, ia dihentikan oleh seseorang yang berkata, "Wahai Umar, sebelum engkau pergi kepada Muhammad, ketahuilah bahwa saudara perempuanmu sendiri telah memeluk Islam." Mendengar itu, Umar semakin marah. Ia langsung bergegas ke rumah saudarinya, Fatimah. Sesampainya di sana, Umar mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang sedang dibaca oleh Fatimah dan suaminya. Suara itu membuatnya penasaran, meski hatinya penuh amarah. Tanpa basa-basi, Umar masuk dan memukuli iparnya. Fatimah pun terluka, wajahnya berdarah. Namun, meski tersakiti, Fatimah tetap berkata dengan tegas, "Ya Umar, engkau boleh memukulku, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Islam." Kata-kata itu membuat Umar tersentak. Ia meminta lembaran yang sedang dibaca saudarinya. Awalnya Fatimah menolak, tapi setelah Umar bersih diri, ia diberi kesempatan membaca ayat-ayat dari surat Taha. Dan saat itu, hatinya luluh.
Kata-kata Al-Quran menembus ke dalam jiwanya. Ia yang tadinya penuh amarah, tiba-tiba merasa tenang. Dengan air mata yang menetes, Umar berkata, "Sungguh, ini bukan perkataan manusia." Dan di hari itulah, Umar masuk Islam. Bayangkan, seorang musuh besar Islam, kini berubah menjadi salah satu pembelanya yang paling tangguh. Sejak saat itu, Umar tidak pernah setengah-setengah dalam beriman. Jika Abu Bakar mendukung Nabi dengan kelembutan, maka Umar mendukung Nabi dengan kekuatan. Ia tidak ragu untuk menantang siapapun yang berani menyakiti kaum muslimin. Salah satu momen paling bersejarah adalah ketika Umar baru masuk Islam. Sebagian sahabat masih menyembunyikan keislamannya karena takut dengan tekanan Quraisy. Namun Umar berkata lantang, "Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Bukankah kita berada di jalan yang benar?" Lalu ia mengajak Rasulullah dan para sahabat sholat berjamaah di depan Ka'bah secara terbuka. Kaum Quraisy marah besar, tapi tidak ada yang berani menghentikan Umar. Sejak itu, Islam semakin kuat dan berani tampil di hadapan umum. Sebagai khalifah setelah Abu Bakar, Umar dikenal dengan kepemimpinannya yang luar biasa. Ia adalah sosok yang adil, sederhana, dan selalu mengutamakan rakyat. Padahal, dengan kekuasaannya, ia bisa hidup mewah. Namun kenyataannya, Umar sering tidur di atas tanah, menggunakan pakaian yang ditambal, dan tidak pernah menumpuk harta. Ada kisah yang menggetarkan hati ketika Umar melakukan ronda malam untuk melihat kondisi rakyatnya. Di sebuah gubuk, ia mendengar tangisan anak kecil. Ketika ia mendekat, ternyata sang ibu sedang merebus air kosong. Bukan untuk memasak makanan, tapi hanya untuk menenangkan anak-anaknya yang lapar, agar mereka mengira makanan sedang dimasak. Bayangkan, khalifah yang begitu perkasa, berdiri gemetar mendengar tangisan anak kecil itu. Tanpa pikir panjang, Umar bergegas ke gudang Baitul Mal, memanggul sendiri karung gandum di punggungnya, dan membawanya ke rumah itu. Ia memasak makanan untuk keluarga miskin itu, bahkan meniup tungku dengan tangannya sendiri. Tangis lapar anak-anak itu pun berubah menjadi senyum bahagia. Dan Umar, sang khalifah, duduk di sudut rumah sambil menangis terisak, menyesali mengapa rakyatnya bisa kelaparan tanpa ia tahu. Dari Umar kita belajar arti keadilan sejati. Bahwa seorang pemimpin bukanlah yang dilayani rakyatnya, tapi yang melayani rakyat dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Namun, perjalanan para sahabat Nabi tidak berhenti di sini. Karena setelah Umar, ada sahabat lain yang juga meninggalkan jejak luar biasa. Jika Abu Bakar dikenal dengan pengorbanannya, Umar dengan ketegasan dan keadilannya. Maka sahabat berikut ini dikenal dengan kelembutan hatinya dan kedermawanannya yang tiada tanding. Sosok yang wajahnya bersinar, dikenal sangat pemalu, tapi kebaikannya membuat seluruh dunia mengenangnya. Siapakah dia? Dialah Utsman bin Affan, sahabat yang akan kita kisahkan berikutnya. Setelah kita mendengar kisah Umar bin Khattab yang begitu tegas dan penuh keberanian, sekarang mari kita beralih ke sosok yang sangat berbeda karakternya. Sosok yang terkenal pemalu, penuh kelembutan, tapi kebaikannya membuat Islam tegak berdiri. Dialah Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang wajahnya bersinar, hatinya lembut, dan dermawan tiada tanding. Utsman bin Affan lahir dari keluarga bangsawan Quraisy. Sejak muda, ia dikenal tampan, santun, dan sangat menjaga kehormatan diri. Bahkan, banyak orang menyebut bahwa rasa malu Utsman begitu besar, hingga para malaikat pun merasa segan kepadanya. Tidak heran, Rasulullah sangat mencintai Utsman. Ketika Utsman masuk Islam, ia langsung mengorbankan banyak hal. Sebagai seorang pedagang kaya, ia menggunakan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Tidak sedikit orang miskin yang terbantu dari tangan dermawannya. Salah satu kisah paling menggetarkan hati adalah ketika kaum muslimin mengalami krisis air di Madinah. Saat itu,
Hanya ada satu sumur milik seorang Yahudi yang airnya sangat jernih dan menjadi kebutuhan banyak orang. Tapi sumur itu hanya bisa diambil dengan harga mahal. Utsman pun maju. Dengan hartanya, ia membeli sumur tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Lalu ia wakafkan untuk seluruh umat Islam. Sejak saat itu, siapapun bisa mengambil air dari sumur itu tanpa harus membayar. Bayangkan, betapa besar pahala yang terus mengalir dari kebaikan tersebut, bahkan hingga hari ini. Tidak hanya itu, ketika Rasulullah bersiap menghadapi perang Tabuk, pasukan Muslim saat itu kekurangan perbekalan. Utsman datang dan menyumbangkan 300 ekor unta, lengkap dengan pelana dan perlengkapannya, serta ribuan dirham emas. Rasulullah pun berdoa untuknya dengan kalimat yang sangat menggetarkan. Tidak ada yang akan membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini. Begitulah kedermawanan Utsman. Ia tidak pernah perhitungan dengan harta. Baginya, semua itu hanya sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Namun, kehidupan Utsman tidak selalu mulus. Ketika ia menjabat sebagai khalifah, fitnah mulai menyebar. Banyak orang yang menentangnya, bahkan mengepung rumahnya. Pada masa pengepungan itu, Utsman sempat dilarang keluar rumah oleh para sahabat karena khawatir ia terbunuh. Namun, Utsman dengan sabar berkata bahwa ia tidak akan melawan, tidak akan mengangkat senjata melawan sesama Muslim. Dan akhirnya, Utsman wafat dalam kondisi sedang membaca mushaf Al-Quran. Bayangkan, seorang sahabat mulia, khalifah yang dermawan, menghembuskan nafas terakhirnya dengan Al-Quran di tangannya. Darahnya menetes di atas lembaran mushaf. Sebuah pengorbanan yang begitu menyayat hati, tapi sekaligus meninggalkan pesan abadi tentang kesabaran dan keteguhan iman. Setelah Utsman, mari kita masuk ke kisah sahabat yang lain. Seorang lelaki yang sejak kecil tumbuh bersama Rasulullah, bahkan tidur di rumah beliau. Ia adalah anak dari paman Nabi, dan sejak muda dikenal sangat cerdas, pemberani, sekaligus bijaksana. Dialah Ali bin Abi Thalib. Ali masuk Islam pada usia yang sangat muda. Ia adalah orang pertama dari kalangan pemuda yang memeluk Islam. Kesetiaannya pada Rasulullah tidak pernah goyah, bahkan dalam situasi paling berbahaya sekalipun. Salah satu momen paling heroik adalah saat Nabi diperintahkan berhijrah. Malam itu, rumah Rasulullah sudah dikepung para pemuda Quraisy yang siap membunuh beliau. Namun, untuk mengelabui mereka, Rasulullah meminta Ali tidur di ranjang beliau. Bayangkan, Ali yang masih muda saat itu, tahu bahwa dirinya bisa saja dibunuh. Tapi ia tetap rela mengambil resiko itu demi melindungi Nabi. Keberanian luar biasa yang membuat para malaikat pun mengaguminya. Selain keberaniannya, Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas. Ilmunya begitu dalam, sehingga Rasulullah pernah bersabda bahwa Ali adalah pintu gerbang ilmu. Banyak persoalan sulit yang diselesaikan dengan kebijaksanaan Ali. Namun, perjalanan hidup Ali juga penuh ujian. Sebagai khalifah keempat, ia menghadapi banyak fitnah dan perpecahan di kalangan umat. Meski begitu, Ali tetap teguh memperjuangkan persatuan Islam. Dari Utsman kita belajar arti kedermawanan dan kesabaran. Dari Ali kita belajar arti keberanian dan kecerdasan. Keduanya memberi teladan bahwa jalan menuju ridho Allah selalu penuh ujian, tapi hanya mereka yang ikhlas dan sabar yang akan sampai pada kemenangan. Namun, kisah para sahabat belum berhenti di sini. Karena setelah Ali, kita akan masuk ke perjalanan sahabat lain yang begitu menggetarkan hati. Bukan dari kalangan bangsawan Quraisy, bukan pula dari keluarga Nabi. Ia hanyalah seorang budak yang hina di mata manusia, tapi begitu mulia di sisi Allah. Sosok yang suaranya mengguncang langit ketika mengumandangkan adzan. Siapakah dia? Itulah kisah yang akan kita bahas berikutnya, tentang Bilal bin Rabah. Setelah kita membahas keberanian Ali bin Abi Thalib, sekarang mari kita menyelami kisah sahabat lain yang begitu menyentuh hati. Sahabat ini bukan berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, bukan pula orang kaya. Ia hanyalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, yang dianggap hina oleh masyarakat saat itu. Namun, di sisi Allah, ia adalah salah satu manusia yang paling mulia. Dialah Bilal bin Rabah. Bilal sejak kecil hidup sebagai budak. Ia tidak punya kebebasan. Semua gerak langkahnya ditentukan oleh majikannya. Namun, ketika cahaya Islam datang, Bilal menjadi salah satu orang pertama yang beriman. Iman yang ia peluk dengan sepenuh hati,
meski harus menanggung siksaan yang luar biasa. Majikannya, Umayyah bin Khalaf, marah besar ketika tahu Bilal masuk Islam. Setiap hari, Bilal diseret ke tengah padang pasir. Tubuhnya ditelanjangi, lalu ditindih dengan batu besar di bawah terik matahari. Siksaan itu begitu kejam, hingga siapapun yang melihatnya pasti tidak sanggup menahan air mata. Namun, di tengah penderitaan itu, Bilal tidak pernah menyerah. Dengan suara parau, ia tetap mengucapkan kalimat yang sama berulang kali. Ahad, Ahad, Allah itu satu. Allah itu satu. Bayangkan, seorang budak yang tidak punya kekuatan fisik, justru menunjukkan keberanian lebih besar dari para bangsawan Quraisy. Dan iman Bilal inilah yang membuat banyak orang tersentuh. Suatu hari, Abu Bakar melihat Bilal disiksa. Tanpa ragu, ia menebus Bilal dengan harta yang sangat besar. Sejak itu, Bilal merdeka dan bisa menjalani hidup sebagai seorang muslim yang bebas. Namun kebesaran Bilal tidak berhenti di situ. Rasulullah kemudian memilih Bilal sebagai muadzin pertama dalam Islam. Suara Bilal yang lantang, merdu, dan penuh keikhlasan menjadi panggilan solat bagi kaum muslimin. Bayangkan momen pertama kali Bilal mengumandangkan adzan di Madinah. Suara itu menggema, membuat hati setiap orang bergetar. Bukan hanya panggilan solat, tapi juga simbol bahwa Islam kini tegak berdiri. Namun, ada satu kisah yang paling menggetarkan hati dari Bilal. Ketika Rasulullah wafat, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Setiap kali ia mencoba, suaranya tercekat oleh tangis. Hatinya terlalu hancur karena kehilangan sosok yang paling ia cintai. Bilal kemudian meninggalkan Madinah, pergi berjihad di jalan Allah. Namun, suatu ketika, ia kembali diminta untuk mengumandangkan adzan. Dan saat suaranya menggema, orang-orang Madinah pun menangis tersedu-sedu. Mereka teringat masa-masa ketika Rasulullah masih hidup, dan Bilal yang setia selalu menyeru mereka menuju solat. Kisah Bilal adalah kisah tentang kesabaran, keteguhan, dan cinta yang tulus pada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita beralih ke sahabat berikutnya. Seorang lelaki yang kisah hidupnya penuh petualangan panjang mencari kebenaran. Ia bukan orang Arab, melainkan berasal dari Persia. Dialah Salman Al-Farisi. Sejak muda, Salman selalu haus akan kebenaran. Ia lahir di keluarga Majusi, yang menyembah api. Namun, hatinya tidak pernah tenang. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika ia bertemu dengan sekelompok kaum Nasrani, Salman tertarik pada ajaran mereka. Ia pun meninggalkan keluarganya dan bergabung bersama para pendeta. Namun perjalanan imannya tidak berhenti di situ. Setiap kali gurunya wafat, Salman selalu mencari guru baru yang lebih dekat pada kebenaran. Hingga suatu hari, gurunya yang terakhir berkata kepadanya, "Wahai Salman, sudah dekat masanya akan muncul seorang nabi di tanah Arab. Dialah nabi terakhir yang membawa ajaran tauhid. Pergilah dan carilah dia." Kata-kata itu membuat Salman memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke tanah Arab. Namun, nasib tragis menimpanya. Di tengah perjalanan, Salman ditipu dan dijual sebagai budak. Ia pun berakhir di Madinah, bekerja sebagai budak di kebun kurma. Bayangkan, seseorang yang rela meninggalkan keluarga, harta, dan tanah kelahiran demi mencari kebenaran, kini malah menjadi budak di negeri asing. Namun, justru takdir itu membawanya pada sesuatu yang luar biasa. Suatu hari, Salman mendengar kabar tentang seorang lelaki bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi terakhir. Salman segera mencari cara untuk bertemu. Dan ketika ia bertemu Rasulullah, Salman menguji tanda-tanda kenabian yang pernah disebutkan gurunya. Ia melihat Nabi tidak menerima sedekah untuk dirinya, tapi mau menerima hadiah. Dan yang paling meyakinkan, Salman melihat tanda kenabian di punggung Nabi. Saat itu juga, Salman yakin, inilah yang selama ini ia cari. Ia pun masuk Islam dengan penuh kebahagiaan. Namun kisah Salman tidak berhenti di situ. Meski seorang budak, ia tetap ikut berjuang bersama kaum muslimin. Ketika perang Khandaq terjadi, Salmanlah yang memberi ide membuat parit mengelilingi kota Madinah. Sebuah strategi perang yang belum pernah dikenal bangsa Arab sebelumnya. Dan berkat ide itu, pasukan Quraisy gagal menembus pertahanan kaum muslimin. Rasulullah sangat menghormati Salman. Beliau bersabda, "Salman adalah bagian dari keluargaku.
Betapa mulianya seorang mantan budak dari Persia, yang kini diangkat derajatnya hingga dianggap keluarga oleh Nabi. Dari Bilal, kita belajar arti kesabaran dalam penderitaan. Dari Salman, kita belajar arti perjuangan mencari kebenaran. Keduanya menunjukkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh asal-usul, warna kulit, atau status sosial, tapi hanya oleh keteguhan iman dan ketulusan hati. Namun, perjalanan kita belum selesai. Karena setelah ini, kita akan masuk ke kisah dua wanita mulia. Dua pendamping Rasulullah yang perannya begitu besar dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah seorang istri yang selalu mendukung Rasulullah sejak awal, yang rela memberikan seluruh hartanya untuk dakwah. Dan yang kedua adalah seorang wanita muda yang cerdas, penyayang, dan menjadi sumber ilmu bagi umat Islam. Siapakah mereka? Itulah kisah yang akan kita buka di chapter berikutnya, tentang Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abu Bakar. Setelah kita mendengar kisah Bilal yang penuh kesabaran dan Salman Al-Farisi dengan perjalanan panjangnya mencari kebenaran, kini kita akan masuk ke kisah dua wanita yang begitu istimewa dalam kehidupan Rasulullah. Dua sosok yang sangat berbeda usianya, tapi sama-sama memberi teladan abadi. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abu Bakar. Mari kita mulai dari Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad. Ia adalah seorang wanita bangsawan Quraisy yang dikenal sebagai pedagang sukses. Hartanya melimpah, reputasinya tinggi, dan banyak lelaki terhormat yang ingin meminangnya. Namun Khadijah memilih Muhammad yang saat itu masih muda, jujur, dan penuh akhlak mulia. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad bukan sekadar hubungan suami istri, tapi juga kemitraan yang luar biasa. Khadijah selalu mendukung Nabi, baik dengan harta maupun dengan hatinya. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi Muhammad pulang dengan tubuh gemetar, ketakutan akan apa yang baru saja dialaminya. Dan siapa yang pertama kali menenangkan beliau? Khadijah. Dengan penuh kelembutan, Khadijah berkata, "Tenanglah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung tali silaturahmi, menolong orang yang membutuhkan, menghormati tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah." Kata-kata itu menjadi penguat hati Nabi di saat beliau paling membutuhkan. Bukan hanya kata-kata, Khadijah juga menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Ketika kaum Quraisy memboikot Nabi dan para pengikutnya, mereka hidup dalam kesulitan, makan seadanya, bahkan kadang hanya dedaunan. Namun Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah. Meski usianya jauh lebih tua, Khadijah tidak pernah mengeluh. Ia wafat dalam kondisi sederhana. Namun cintanya kepada Rasulullah dan pengorbanannya untuk Islam tetap dikenang sepanjang masa. Bahkan, bertahun-tahun setelah Khadijah wafat, Rasulullah masih sering menyebut namanya, masih sering mengingat kebaikannya, hingga membuat istri-istrinya yang lain merasa cemburu. Dari Khadijah, kita belajar arti kesetiaan sejati. Bahwa cinta bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat susah. Saat semua orang meninggalkan, dialah yang tetap bertahan. Kini mari kita beralih ke sosok berikutnya. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi yang lain sekaligus putri sahabat terdekat beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah dikenal sebagai wanita yang cerdas, ceria, dan penuh semangat. Ia adalah salah satu sumber ilmu terbesar bagi umat Islam. Banyak sekali hadits yang diriwayatkan melalui Aisyah. Ia sering mendampingi Rasulullah dalam berbagai peristiwa, mendengar langsung ucapan beliau, lalu menyampaikannya kepada umat. Karena itulah, ilmu Aisyah sangat luas, bukan hanya dalam masalah agama, tapi juga dalam kesehatan, sejarah, dan kehidupan sehari-hari. Namun, kehidupan Aisyah juga tidak lepas dari ujian. Salah satunya adalah ketika tersebar fitnah besar tentang dirinya. Berbulan-bulan Aisyah difitnah, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Hati Aisyah begitu hancur. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa berbuat banyak selain menunggu wahyu dari Allah. Bayangkan betapa berat perasaan Aisyah saat itu. Ditinggalkan, dicurigai, dan menjadi bahan omongan orang banyak. Namun akhirnya, Allah menurunkan ayat Al-Quran yang membela kesuciannya. Sejak itu, fitnah itu pun sirna, dan Aisyah kembali berdiri tegak dengan kehormatannya yang terjaga. Selain dikenal cerdas, Aisyah juga dikenal sangat penyayang. Banyak orang miskin yang terbantu karena kebaikannya. Ia sering bersedekah dengan apapun yang ia miliki, bahkan ketika dirinya sendiri tidak punya banyak.
Kisah lain yang menyentuh adalah ketika Rasulullah sakit menjelang wafat. Beliau akhirnya berpindah ke rumah Aisyah dan menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya. Betapa besar kehormatan yang dimiliki Aisyah, menjadi tempat Rasulullah beristirahat untuk terakhir kalinya di dunia. Dari Khadijah, kita belajar arti cinta sejati dan pengorbanan. Dari Aisyah, kita belajar arti ilmu, kecerdasan, dan kesabaran menghadapi fitnah. Keduanya adalah teladan yang sangat relevan hingga hari ini, bagi setiap wanita dan juga bagi kaum muslimin secara umum. Namun, perjalanan kita belum selesai. Kita sudah menyelami 8 kisah sahabat Nabi yang menggetarkan hati. Tapi di balik semua itu, ada satu benang merah yang menyatukan mereka. Sebuah pesan yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Apakah pengorbanan mereka sia-sia? Apakah kesabaran mereka hanya sekadar cerita? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita pahami dari semua kisah ini? Itulah yang akan kita ungkap di chapter berikutnya. Sebuah penutup yang penuh makna, dengan pesan inspirasi yang bisa menjadi bekal hidup kita. Kita sudah menyelami begitu banyak kisah sahabat Nabi. Dari Abu Bakar yang penuh pengorbanan, Umar yang tegas dan adil, Utsman yang dermawan, Ali yang pemberani dan cerdas, Bilal yang sabar dalam siksaan, Salman yang tak kenal lelah mencari kebenaran, hingga Khadijah yang setia dan Aisyah yang penuh ilmu. 8 sahabat dengan 8 kisah yang berbeda. Namun kalau kita perhatikan lebih dalam, semuanya punya satu benang merah yang sama. Mereka semua rela mengorbankan segalanya demi kebenaran. Mari kita tarik kembali satu persatu. Abu Bakar rela menginfakkan seluruh hartanya, bahkan mempertaruhkan nyawanya di Gua Sur demi mendampingi Rasulullah. Umar, dari sosok yang keras menentang Islam, berubah menjadi pemimpin adil yang bahkan menangis melihat rakyatnya lapar. Utsman, dengan kelembutannya, mewakafkan sumur, menyumbangkan ratusan unta, dan akhirnya wafat dengan mushaf Al-Quran di tangannya. Ali, pemuda pemberani, tidur di ranjang Nabi ketika maut mengintai, dan kemudian dikenal sebagai pintu gerbang ilmu. Lalu ada Bilal, yang tubuhnya disiksa dengan batu besar, tapi lidahnya tetap teguh dengan kalimat, Ahad, Ahad. Ada Salman, yang meninggalkan tanah kelahirannya, menanggung perbudakan, tapi akhirnya dipeluk Islam dan memberi strategi perang yang menyelamatkan Madinah. Ada Khadijah, istri setia yang menyerahkan harta dan cintanya sampai akhir hayat. Dan ada Aisyah, yang dengan kecerdasannya menjaga ilmu Nabi tetap hidup, meski ia sendiri pernah diuji dengan fitnah yang begitu berat. Kalau kita renungkan, sebenarnya apa yang membuat kisah mereka begitu menggetarkan hati? Apakah karena mereka punya harta? Tidak. Apakah karena mereka punya kedudukan? Tidak juga. Justru banyak di antara mereka yang berangkat dari kesederhanaan, bahkan kehinaan di mata manusia. Yang membuat kisah mereka abadi adalah iman dan keikhlasan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diwarisi dari keturunan, tapi lahir dari hati yang yakin sepenuhnya pada Allah dan Rasul-Nya. Inilah twist yang sering kita lupakan. Kita hidup di zaman yang berbeda, tidak lagi menghadapi siksaan seperti Bilal, tidak lagi harus berhijrah seperti Abu Bakar dan Nabi, tidak lagi dituntut mengangkat pedang seperti Ali. Tapi perjuangan itu tetap ada, hanya bentuknya berbeda. Hari ini, perjuangan kita adalah melawan rasa malas, melawan godaan dunia, melawan hawa nafsu, dan menjaga iman di tengah arus kehidupan modern. Terkadang, justru lebih sulit menjaga iman ketika hidup nyaman, dibanding ketika hidup penuh tekanan. Dan disinilah kita bisa belajar dari para sahabat. Kisah mereka bukan sekadar nostalgia sejarah. Bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Kalau Abu Bakar bisa berkorban dengan hartanya, kita pun bisa berkorban dengan sedikit rezeki untuk menolong sesama. Kalau Umar bisa adil sebagai pemimpin, kita pun bisa adil dalam keluarga, pekerjaan, dan pergaulan. Kalau Utsman bisa dermawan, kita pun bisa berbagi walau sedikit. Kalau Ali berani membela kebenaran, kita pun bisa berani jujur meski harus melawan arus. Kalau Bilal sabar dalam penderitaan, kita pun bisa sabar dalam ujian hidup sehari-hari. Kalau Salman rela mencari kebenaran sampai ujung dunia, kita pun bisa terus belajar dan tidak cepat puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Kalau Khadijah setia dalam suka dan duka, kita pun bisa setia pada pasangan, keluarga, dan janji kita. Kalau Aisyah menjaga ilmu,
kita pun bisa menjaga amanah dan meneruskan ilmu yang bermanfaat. Inilah pesan besar dari kisah 8 sahabat Nabi. Setiap orang bisa menjadi mulia, bukan karena apa yang dimilikinya, tapi karena keteguhan iman dan ketulusan hatinya. Dan kini, saat kita menutup perjalanan ini, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Jika kita hidup di zaman Nabi, apakah kita akan berani berdiri di samping beliau? Atau justru kita akan takut, memilih bersembunyi, dan tidak melakukan apapun? Pertanyaan itu bukan untuk menyalahkan diri kita, tapi untuk memotivasi. Karena sekarang pun, kita masih punya kesempatan untuk menjadi sahabat Rasulullah dengan meneladani akhlak beliau dan para sahabatnya. Saudaraku, setiap kisah ini adalah cermin. Cermin untuk melihat sejauh mana kita sudah berjalan di jalan kebenaran. Cermin untuk mengingatkan bahwa hidup ini singkat, dan yang benar-benar abadi hanyalah amal kebaikan yang ikhlas karena Allah. Maka mari kita tutup dengan sebuah doa dalam hati. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang istiqomah dalam iman, sabar dalam ujian, dermawan dalam rezeki, adil dalam kepemimpinan, dan setia dalam cinta. Semoga kita bisa meneladani sahabat-sahabat Nabi, meski hanya dengan langkah kecil yang kita mampu. Dan semoga suatu hari, kita bisa berkumpul bersama mereka di surga, bersama Rasulullah yang kita cintai. Sebelum video ini benar-benar berakhir, aku ingin bertanya pada kalian semua. Dari 8 kisah sahabat Nabi ini, kisah siapa yang paling menggetarkan hati kalian? Apakah Abu Bakar dengan kesetiaannya? Umar dengan ketegasannya? Utsman dengan kedermawanannya? Ali dengan keberaniannya? Bilal dengan kesabarannya? Salman dengan perjuangannya? Atau justru Khadijah dan Aisyah dengan kelembutan dan keteguhannya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku ingin tahu, kisah mana yang paling menyentuh hati kalian, dan kenapa? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa belajar dari kisah para sahabat mulia ini. Karena dengan berbagi, kita bukan hanya menebarkan inspirasi, tapi juga semoga mendapat pahala yang terus mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat meneladani sahabat Nabi, dan semoga Allah selalu menjaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.